Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Yang gak jawab salam gue doain pulang setelahnya hilang satu. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow jangan ngajak tawuran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama kita muliakan, kita hormati segenap para kiai, para asatid, para tuan guru, orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Sekolah Yapin 02 Setu, Bapak maupun Ibu guru terlebih khusus. Salam teristimewa saya sampaikan penuh penghormatan kepada Ketua Yayasan Haji Agus Supripto dan juga segenap jajarannya, Kepala Sekolah SMK Haji Zainal dan juga Kepala Sekolah SMP Haji Bakar beserta para tuan guru yang lainnya. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena emang dikasihnya segitu doang catatannya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para tuan guru kita, bapak dan ibu guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan untuk selalu senantiasa mendidik, membimbing kita semua sebagai anak-anak yang solihin dan solehat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga tidak lupa pula salam penuh keistimewaan dan juga belas kasihan saya sampaikan kepada segenap para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jombloan jomblowat. Cengar-cengir lu, ada yang jomblo emang di sini? Ada yang jomblo di sini? Ya Allah, sedih bener siswa Yapin ada yang jomblo. Udah, lepaskan saja sendalmu. Untuk apa alas kaki kalau bukan dia alasan untuk melangkah lagi? Jangan ditekan nunggu burung dara. Pada hasut lo, pada hasut. Yang pacaran ada, yang pacaran? Yang pacaran ada? Doain yang pacaran biar putus. Masya Allah, ketawa banget ya, pada cemburunya, pada iri lu, dengki lu. Jangan segala pakai pacaran ya. Mudah-mudahan biar pada putus semua yang pacaran, biar pada putus. Belajar aja dulu yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percuma kalau cuma WhatsAppan doang kalau nggak ke pelaminan. Lu recehan, ya Allah. Belajar aja dulu yang benar, belajar dulu. Lu kencing aja belum lurus lu. Masya Allah, ini kayaknya banyak pemburu cabai-cabean syariah nih di sini. Hadirin wal hadirat sama Habib Hashim tadi. Habib Hashim yang baca maulid tampan apa enggak? Tampan apa enggak? Yang mau nanya nih siswi Yapin, kira-kira kalau diminta jadi istrinya mau apa enggak? Habib Hashim ya enggak mau. Ya. Jangan kepedean, jangan main yang sempurna. Untuk apa ada hati kalau mata dipakai untuk pandangan utama? Mudah-mudahan semuanya, seluruh siswa-siswi Yapin Allah jadikan anak-anak yang salihin dan salehat, anak-anak yang berbakti dan taat, yang bisa mengangkat
derajat kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Udah jam 10:30 siang nih. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Udah siang. Bagi. Udah lapar saya. Sama. Kita doa aja pulang makan. Setuju? Setuju. Langsung doa nih kita tutup nih. Hah? Masih mau lanjut? Masih semangat? Kesian gua. Mau pada kipas-kipas, make upnya pada luntur. Bagian yang make upnya luntur sama dosa-dosanya luntur sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini soalnya wajahnya udah mulai wajah-wajah penuh penderitaan ini. Masya Allah, ternyata siswa-siswi sekolah IAPIN ini SMK-nya, SMP-nya wajahnya gak ada yang sama ya. Beda semua, alhamdulillah. Ya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi lanjut jangan. Lanjut jangan. Aki-aki nabrak pagar. Ngopi seger. Aki-aki bau buntelan. Coba sedulah kopi agak kentelan. Mana yang dibaca nggak dikasih kopi pulang gua mah. Habib Hasyim udah enak aja tuh ngopi di belakang tuh. Doain Habib Hasyim sehat afiat. Panjang umur. Biar cepet nikah, masih bujangan aja. Ya minimal mudah-mudahan masa bujangannya cepat berakhir. Ya kalau nggak di pelaminan di pemakaman nggak apa-apa dah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tidak akan berpanjang lebar berhubung wajah sudah mulai tidak bersahabat. Nampaknya sudah mulai lapar, kalau lapar pada galak. Nanti kenyang baru pada bodoh semua nyender tokek-tokek. Tetapi insya Allah hadir duduk kumpulnya kita pagi ini, hadir duduk kumpulnya kita di tempat ini tak lain tak bukan karena wujud bukti cinta kita sama sang Nabi. Betul? Betul. Maka sungguh amat luar biasa. Saya mah dapat bocoran doang, ini dapat bocoran nggak tahu benar apa enggaknya mah nggak tahu. Ini mah bocoran doang, bocoran ya, rahasia nih, rahasia. Jangan bilang-bilang ini mah katanya. Katanya mah nanti orang-orang yang masuk surga itu kebanyakan orang Indonesia. Dan dari orang Indonesia kebanyakan orang-orang situ. Orang-orang situ juga katanya mah katanya. Kebanyakannya yang masuk surga itu dalam surga kebanyakan siswa-siswi sekolah Yapin. Loh, so tahu banget ya kata siapa Beb? Nah, buktinya orang-orang mas sekolah pada tawuran tiktokan kita maulidan, betul gak? Nah, sebagaimana Allah kumpulkan kita pagi ini di tempat yang mulia ini, semoga nanti kita kumpul lagi di yaumul kiamah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat tema mana yuk? Oh, nggak pakai tema? Ya hadirin, intinya mah kita kan lagi krisis idola nih, benar apa enggak? Kita lagi krisis idola. Aku paling demen banget kalau orang tua mah nih, bapak-bapak, ibu-ibu tuh di depan tuh, guru-guru kita, ibu guru, bapak guru mah udah pada tua, hadir maulid itu wajar, hadir pengajian wajar, udah inget umur, benar gak? Udah maklum, udah inget umur, mau ngapain lagi dia? Pengen tawuran gak kuat lari. Nah kan yang iya, pengen main game, mata udah kunang-kunang. Tapi kalau anak muda, siswa-siswi seperti anak-anak santri atau siswa-siswi yang ada di sekolah Yapin hadir pengajian, hadir maulid, kira-kira cakep apa enggak? Cakep apa enggak? Ini hadir pengajian, hadir majlis kayak begini, hadir maulid kayak begini, enak apa enggak? Enak apa enggak? Jujur. Asyik apa enggak? Jujur. Enak apa enggak? Betah apa enggak? Gak enak. Gua tahu gak enak, gua paham. Bener gak? Gregetan, pengen buru-buru pulang. Gua pengen keluar dijagain sama guru satpam tempat-tempat. Ya apalagi model-model kayak gini nih, laki-laki nih yang komisi baru pada tumbuh nih. Pasukan nyamuk kebun. Gelisah bener, gelisah. Gak asik pengen buru-buru pulang. Makanya dikatakan kalau kita pengen tahu maksud tujuan hidup di dunia tuh hadir majlis, hadir maulid, hadir pengajian kayak begini nih kan gak enak, gak betah. Bawaannya gondok pengen buru-buru pulang. Dari tadi Habib Hasyim baca maulid, dah kok sudah mulu kapan kelarnya ini, make up udah pada luntur ini.
Yang laki-laki juga begitu edah. Habib pakai datang lagi, wah ceramahnya lama nih, gue pengen ngeren nih, pengen nyerang ini, pengen nyelot. Buru-buru pengen pulang, nggak sabar, kaki udah mulai pada kesemutan nih pada nih. Duduknya pada gelisah. Ada yang nunduk, kayak kesian mantengin WhatsApp chatnya diri tua kagak dibales ya. Ada kayak model begitu. Tenang. Yang ngerasa jomblo jangan ngerasa terhina dong. Santai. Jangan pada kesurupan, tenang aja. Jomblo bukan perkara yang hina, betul. Jomblo kan cuma cara Tuhan mengistirahatkan hati kita dari cinta yang salah. Cuma hulunya salah mulu. Ya Allah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Temen mah udah punya gebetan, lu masih aja di pojok sendirian. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, sehat panjang umur, sehingga di mana atas karunia-Nya dengan segala nikmatnya dikumpulkannya kita di tempat ini. Semoga hadir duduk kumpulnya kita saat ini menjadi wasilah sebab musabab Allah turunkan rahmat dan barokah, sehingga tidak ada salah satu pun di antara kita yang hadir pagi ini melainkan semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan seluruh kesalahan-kesalahannya, Allah kabulkan seluruh hajat-hajatnya, Allah jadikan kita anak-anak solihin dan solehat, kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat, dan terlebih yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, semoga Allah tanamkan dalam hati kita mahabbah, cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Siapa yang datang, Beb? Rasulun, seorang rasul, penutup para nabi, pemimpin para rasul, pemegang bendera kelak nanti di yaumul qiyamah. Min anfusikum, nabi kita, Nabi Muhammad yang sekarang kita rayakan peringatan maulidnya, yang dari tadi kita dengar namanya, yang dari tadi kita ucapkan salam dan salawat atasnya, adalah Nabi Muhammad, bukan dari bangsa jin. Kita punya nabi bukan dari bangsa jin, hadirin, bukan. Kita punya nabi bukan dari bangsa malaikat, bukan. Tapi kita punya nabi min anfusikum, dari bangsa seperti kita semuanya, manusia. Akan tetapi manusia yang seperti ini, manusia yang satu ini beda, tidak seperti manusia pada umumnya. Nabi manusia betul, nabi makan, nabi minum, nabi tidur, nabi berkeluarga, nabi bersahabat, nabi bertetangga, nabi ngobrol, nabi kongko, semua ada waktunya. Betul gak? Semua ada waktunya. Makanya ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa di setiap saya nih kita orang nih kata para sahabat, Sayyidina Abu Bakar nanya sama Nabi, kita orang kenapa ya Rasulullah setiap kali memandang wajahmu, berada di belakang denganmu, atau duduk bersama denganmu, seakan-akan imannya, semangatnya naiknya luar biasa sampai mau jebol udah. Imannya seakan-akan naik bertingkat luar biasa, bawaannya pengen ibadah, pengen sholat, pengen baca Quran, pengen puasa, pengen zakat, pengen jihad. Imannya naik, semangat setiap kali ngeliat Nabi, imannya langsung naik semangat. Tapi ya Rasulullah, kenapa setiap kita pulang dari rumah, setiap kita pulang ke rumah, berpisah denganmu wahai Rasul, kok imannya agak sedikit turun ya Rasulullah? Ini sahabat, orang yang paling mulia, apalagi Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Khalifahnya Nabi, bahkan mertuanya Nabi yang menemani Nabi saat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Lu ngerti kagak lu? Ngerti kagak? Terus pada diem baik, ini orang apa botol? Awas diem-diem tak cepirit lu. Ini sahabat yang mulia, yang gak ada tandingannya lagi ibadahnya.
Yang termulia setelah Sayyidina Muhammad adalah para sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat nanya begitu, makanya kata Nabi as-sa'ah wa sa'ah. Gak apa-apa wahai sahabat Sayyidina Abu Bakar, as-sa'ah wa sa'ah. Emang setiap waktu itu ada, setiap tempat itu ada waktunya. Ya waktunya buat ibadah, ibadah dong. Ya waktunya buat keluarga, silahkan keluarga. Begitu juga dengan Anda sekalian semuanya. Silahkan, saya nggak ngelarang Anda untuk bermain game. Cuma kan kebanyakan sekarang orang alasan doang. Berapa banyak modera saya sama modera sana. Giliran sekolah online alasannya beli kuota buat sekolah online, beli kuota buat sekolah online. Padahal beli kuotanya buat main game. Ada geng begitu? Akhirnya hadirin mau nggak mau orang tuanya beliin handphone, dibeliin kuota tuh langsung HP dimiringin. Sama otak-otak yang miring tuh saya. Akhirnya pada ngamuk, sekalinya nggak dibeliin kuota habis minta beliin nama orang tuanya, nggak dikasih, emaknya diselengkat. Minta beliin kuota sama bapaknya, nggak dikasih, bapaknya dijual ke rongsokan. Ini anak muda zaman sekarang pada nggak ada akhlak, cuma baper doang, baper, cengeng. Baru cek kagak dibalas doang udah mendung. Oh sedih, gua ngeliatnya sedih. Tuh model kayak begitu tuh kalau belum mati jangan dikubur dulu. Ini hadirin Sayyidina Abu Bakar aja ngeluh sama Nabi, ngeluh. Ya Rasulullah, di saat kami bersama denganmu iman naik, semangat bawaan pengen ibadah mulu, tapi di saat kami pulang kok agak sedikit turun ya Rasulullah. Kenapa ya? Akhirnya kata Nabi, emang segala sesuatu tuh ada tempatnya. Begitu juga dengan kita yang hadir saat ini. Ya kalau waktunya sholat dong. Silahkan, Anda mau bermain bola, silahkan. Anda mau bermain musik, silahkan. Anda suka motor-motoran, silahkan. Anda mau main game, silahkan. Tapi waktunya sholat, ya sholat dong. Benar gak? Waktunya sekolah, ya sekolah. Waktunya belajar, ya belajar. Waktunya kumpul sama teman, silahkan kumpul. Main, sono, nongkrong, sono, pinggir kali. Udah pada kecebong, lu pada. Main. Betul gak? Semua itu ada waktu dan tempatnya, hadirin. Kalau lapar ngapain? Ya kalau lapar makan dong. Kalau aus? Ya kalau aus minum. Kalau ngantuk? Kalau ngantuk tidur. Kalau capek? Ya kalau capek bilang, jangan asal bilang pas lagi sayang-sayangnya. Ada yang lebih itu ada? Mana orangnya? Pintu deh pakai bahasa Arab nih. Nabi bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin, tapi bangsa manusia seperti kita saat ini. Nabi makan, kita juga makan. Nabi minum, kita juga minum. Nabi tidur, kita juga minum. Tapi manusia yang satu ini beda dari manusia yang lainnya. Muhammadun basyarul laqal basyar bal huwa yaqut baina hajar. Nabi Muhammad seorang rasul, seorang nabi. Bagaikan seakan-akan kalau mau kita bandingkan ya, kalau kita mau umpamakan, kalau mau kita contohkan Nabi Muhammad itu bagaikan intan, permata, berlian yang harganya mahal. Enggak ada harganya, enggak ada batasnya, saking mahalnya. Sedangkan kita recehan-recehan model kayak gini, kita cuma batu koral yang ada di jalanan. Ya bagus dikit batu nisan dah. Sedangkan Nabi batu permata, intan, berlian yang mahal. Beda. Enggak seperti kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita banyak yang gak kenal sama Nabi Muhammad. Ngomong doang kalau saya tanya, ini umat Nabi Muhammad apa bukan? Umat Nabi Muhammad apa bukan? Masuk surga mau apa enggak? Masuk surga mau apa enggak? Dapat syafaat mau apa enggak? Bilang masuk surga maunya pengen paling depan. Dapat syafaat pengennya paling duluan. Tapi kerjaannya cuma ngopi, ngoko, tiktokan, ngereng, mati, masuk surga. Ada yang begitu, ada. Jangan bilang banyak, ada. Udah gitu gua tahu pelakunya. Ya hadirin, kita kudu kenal sama Nabi, jadikan Nabi Muhammad sebagai idola. Ini krisis nih, kita ini krisis bukan masalah corona, bukan. Krisis kita ini bukan krisis corona, bukan, tapi pemuda-pemudi kita sekarang ini lagi krisis idola. Yang diidolain udah bukan lagi Nabi Muhammad. Berubah opa-opa Korea sekarang idolanya. Yang perempuan didolain opa-opa Korea, lah gaya lu ngikutin opa-opa Korea. Gaya.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangsa manusia sempurna. Kita kalau mau cerita Nabi sempurna karena Sallallahu Alaihi Wasallam asalnya sahabat wa khuluqa. Kita mau cerita dari apa? Bahkan rambutnya Nabi nih. Rambutnya Nabi itu ya Allah. Kalau nyisir saking gak mau disamain sama orang Yahudi nih. Beda sama kita umatnya. Nabi saking gak mau sama orang-orang Yahudi. Nabi kalau nyisir rambutnya ke kiri, orang Yahudi ke kiri, diubah sama Nabi sisirannya ke kanan. Saking gak mau samanya. Ketika orang Yahudi ngikutin nyisirnya ke kanan, Nabi gak mau sama. Nabi sisir rambutnya ke atas. Gak mau sama, beda sama kita umat Sayyidina Muhammad. Kita pada tahu nih, yang model-model kayak gini nih, pasukan Cakung Jarum nih. Tahu para ukti sekarang lagi ngidolain Opa-Opa Korea. Akhirnya ngikutin gayanya kayak Opa-Opa Korea. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi cara nyisir aja nggak mau sama orang Yahudi. Kenapa kita umatnya sekarang potongan rambutnya kayak orang Yahudi? Botak pinggirnya doang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disisain atasnya. Ujungnya dimerah-merahin pakai saus somai. Oh, Pak Korea biar rambutnya pada putih. Oh, diputih-putihin pakai bedak MBK. Ada yang model begitu? Kuping dibolong-bolongin, kadang saya suka heran itu kuping dibolongin lebih gede sama lubang kupingnya sendiri. Lah opa-opa Korea mau pakai anting juga masih bagus, masih cakep. Bersih, antingnya asli, berlian, emas. Lalu paling anting dari hadiah Ciki lu. Ya bagusan dikit ranting pohon jambu dah. Jalan diselenge-selengein. Badan begeng, hitam ditepak ngebul. Anak kuku musikan gitu ya. Anak-anak muda zaman sekarang di sono bukan anak-anak yatim, bukan sono. Mau pindahan dari sini ya. Jalan diselenge-selengein, ikut-ikutan mabuk kemana-mana nyekek botol dicekek-cekekin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gayanya pengen kayak orang barat, bahkan lebih barat dari orang baratnya sendiri. Nah, orang barat mah kalau mabok juga bagus, sekali yang muntah minimal mah fried chicken, burger, pizza, hoka bento. Lalu apaan? Cilok, bakwan jengkol. Gak ada bagus-bagusnya, jangan biarkan mereka membiarkan. Kita umat Nabi Muhammad harus bangga, harus mengidolakan Nabi Muhammad. Hei, kalau ketampanan artis, kecantikan artis yang membuat kalian mengidolakan mereka, demi Allah ambil kabar. Kamu lihat mahasinuhu walau ahdasana lil badri indah tamamihi falam yufsad. Keindahan Nabi Muhammad jauh lebih indah dari siapapun, jauh lebih tampan dari siapapun. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Karena kita nggak mau membaca sejarahnya Sayyidina Muhammad. Sekali ya dipakai bikin acara maulid kan kepala sekolah kan bagus. Kepala yayasan kan Haji Agus bagus bikin acara maulid biar pemuda-pemudi ini kenal siapa Nabi Muhammad. Biar tahu bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad tuh. Tadi Habib Hashim baca maulid, ngerti kagak lo? Ngapain aja dari tadi? Yang dibaca sama Habib Hashim ngerti apa kagak? Baca maulid, kitab maulid tiba dibaca sama Habib Hashim. Kita kagak ngerti, udah tau kagak ngerti, kenapa kagak baca? Gak paham Beb artinya, download dong, cari kan ada terjemahannya biar kita tahu apa yang dibaca. Jangan bengong, boy. Yang perempuan saya liatin Habib Hashim baca qasidah sambil mangan. Banjir, bukan main. Itu kodok kadal masuk semua hadirin hadirin. Perhatiin biar kita ngerti, biar kita maksud. Ini kan terkadang permasalahannya sekarang acara-acara panggung-panggung Sayyidina Muhammad cuma dijadiin tontonan doang, nggak dijadiin tuntunan. Dijadiin cuma tontonan. Acara maulid siapa penceramanya? Si Anu, kagak lucu, kagak demen gua. Lah kalau mau lucu jangan bikin maulid, bikin topeng. Kan cuma dijadiin tontonan doang. Giliran film Andin yang jelas bohong, palsu, skripsi, semua bikinan dijadiin tuntunan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak muda kudu bangkit. Ikuti daripada syariatnya Sayyidina Muhammad. Ikuti daripada ajarannya Sayyidina Muhammad. Jangan ikuti syariat ajarannya musuh-musuh Nabi Muhammad, jangan malu, jangan gengsi. Yang perempuan juga udah cakep kayak begini rapi pakai kerudung walaupun gua tahu banyak kutunya.
Jangan cuma di majlis doang, tutup aurat pakai kerudung, giliran keluar, masya Allah kerudung dibuka, lempar-lempar. Jangan, biar kenal sama sejarahnya Nabi. Makanya para ulama kita udah ngasih tahu, saya di zaman akan datang suatu zaman nanti, mohon maaf, ngelihat ketiak perempuan itu lebih gampang dibanding ngelihat ketiak ayam. Betul nggak? Betul nggak? Kita mohon maaf hadirin, kalau pengen ngelihat ketiak ayam kira-kira susah apa gampang? Susah apa gampang? Gimana caranya? Kita tangkap dulu tuh ayamnya, kita kejar-kejar hadirin, udah ditangkap baru kita angkat sayapnya, baru kita bisa ngelihat ketiaknya. Tapi sekarang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata ketiak perempuan lebih murah, lebih gampang dibanding ngelihat ketiak ayam. Di mana-mana ya Allah umat Nabi Muhammad pakai baju tank top, masya Allah. Beb ngikutin film Korea, Beb ngikutin film Korea, dia mah bagus, kulitnya putih, bening, enak dilihat. Lah lu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mentang-mentang istrinya Nabi Sayyidatuna Aisyah pipinya kemerah-merahan, orang saya tuh nggak mau kalah juga, pipinya dimerah-merahin, muka diputih-putihin, pipi merah, mata hijau, sebelah kiri kuning, udah kayak remboki kayak dia kayak kue ditepak lebul, bedak semua isinya, kena kuku, busikan, gak ada bagus-bagusnya, gak ada bagus-bagusnya. Ayo ikutin Nabi Muhammad. Terakhir, Nabi SAW nggak ngajarin kita buat sholat doang, enggak. Nabi nggak ngajarin kita untuk puasa doang, enggak. Nabi nggak ngajarin kita untuk baca Quran doang, enggak. Karena Nabi tahu betul sama siswa-siswi yang ada di sekolah Yapi, Nabi kenal banget. Kenal Nabi. Kalau Nabi SAW ngajarin kita untuk sholat mulu, kita banyak banget ketinggalannya sholat berjamaah, betul apa enggak? Kita mau masuk surga lewat mana, bro? Lu mau masuk surga lewat mana? Mau ngandelin apa? Orang dalam lu, orang dalam. Siapa orang dalam lu siapa? Hah? Si Messi. Nah itu andalan kita cuma punya orang dalam. Orang dalamnya cuma Nabi Muhammad. Ngandelin masuk surga lewat pahala sholat kagak mempan, gak laku. Sholat kita mah banyak ketinggalannya. Kadang sholat kita kagak khusyuk. Berapa banyak orang yang sholatnya batal sampai akhirnya hadirin, kalau kita sampai lupa menghinakan, merendahkan, meremehkan daripada syariat Nabi Muhammad, berapa banyak lisan-lisan orang fasik, orang sindik, orang munafik yang mereka seenaknya bisa menghina Islam. Beberapa tahun yang lalu kita dengar artis, katanya mah artis, dibilang artis, gua nggak kenal. Seenaknya dia ngomong di kamera, orang yang sholat belum tentu masuk surga. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Sebab karena kitanya nggak sholat, kitanya diem aja lagi. Heran saya, udah ada orang ngomong begitu, kalau kalian masih mengidolakannya, demi Allah akan dikumpulkan bersama mereka. Dengan bangga dia terang-terangan dia katakan, biarin saya kumpul di neraka, kumpul sama artis reggae, pengen bikin konser di neraka, mana sempet blow on. Abis lu dihantam sama malaikat, abis lu dibakar. Tuh, yang suka sama artis tersebut blokir langsung, tunjukkan mahabbah kita sama Nabi Muhammad gitu. Siapapun yang memuliakan Nabi kita muliakan, siapapun yang menghinakan Nabi wajib untuk kita hinakan, gitu hadirin. Harus begitu. Ini ada orang bilang begitu, orang yang sholat belum tentu masuk surga. Hei, kalau orang yang sholat belum tentu masuk surga, orang yang nggak sholat udah pasti nggak bakal pernah masuk ke dalam surga. Terkadang kan kitanya yang salah, sholatnya asal-asalan. Masya Allah. Apalagi kalau udah sholat Jumat tuh, orang kalau sholatnya rapi, benar, insya Allah Allah bakal jaga dia dari berbagai macam keburukan. Allah bakal jaga dia dari berbagai macam kemaksiatan, kejelekan. Allah bakal jaga. Beb, saya sholat mulu tapi kok saya maksiat mulu, Beb ya. Cek, jangan-jangan sholat yang salah. Jangan-jangan cara intinya yang salah, jangan salahin sholatnya. Terkadang kan kalau sholat Jumat tuh perhatikan laki-laki, masya Allah sholat, pakai baju jangkis, belakangnya gambar buaya lagi tengkurap. Sekalinya ruku, sekalinya sujud, kelihatan tuh celengan ayam sama koin-koinnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholatnya benar, Beb. Saya sholat pakai gamis, saya sholat pakai koko, saya sholat pakai sarung, gak ada aurat yang kebuka. Coba cek cara wudhunya bener apa enggak. Diajarin nggak cara wudhu?
Diajarin nggak cara wudhu? Dicek cara wudhunya. Terkadang kan orang suka merendahkan, meremehkan hadirin. Wudhunya suka asal-asalan, giliran tangannya bener, giliran mukanya bener, giliran rambutnya bener, pas bagian kaki air keran ditendang-tendangin doang. Akhirnya sikutnya kagak kena air wudhu, sikutnya nggak kena air wudhu, wudhunya sah apa enggak? Wudhunya sah apa enggak? Kalau wudhunya nggak sah berarti sholatnya batal. Ayo ikutin syariat Nabi Muhammad. Kenalkan sama diri kita. Kita kalau mau ngandelin sholat doang nggak laku, masuk surga nggak laku. Ngandelin puasa, Beb, saya mau masuk surga lewat pahala puasa. Lu puasa di bulan Ramadan doang. Itu juga kebanyakan tidurnya. Tidur dari habis sholat subuh, bangun 15 menit sebelum maghrib. Bukan main, lu tidur apa latihan mati? Pengen masuk surga lewat puasa, nggak laku. Oh Beb, saya lewat sedekah Beb, alhamdulillah setiap hadir majlis kalau ada tanggungan saya selalu nangguk. Ngasih buat uang tanggungan, lu ngasih berapa duit? Paling juga 2.000-an becek, itu juga di gumbal-gumbal kecil. Nggak laku. Harapan kita Nabi Muhammad, harapan kita Sayyidina Muhammad. Kenalkan diri kita sama Nabi Muhammad, perbanyak baca selawat sama Nabi Muhammad. Kalau orang udah kenal pasti dia cinta, kalau orang udah cinta pasti akan mengikuti. Jadilah kalian anak-anak yang solihin dan solihat, mulai dari hal yang kecil. Bakti sama orang tua, jangan ngelawan sama orang tua, jangan ngelawan nih orang tua yang masih ada. Gua kasih tahu sama lu pada, demi Allah, itu orang tua kalian adalah jimatnya kalian. Mumpung masih ada, jangan, boleh kalian bandel, silahkan kalian bandel. Bandel sesuka kalian, terserah, bebas. Tapi satu, jangan pernah durhaka sama orang tua. Jangan pernah sakiti hati ayah dan ibunda. Demi Allah, kalau kalian durhaka kepada orang tua kalian, menyakiti hati ayah dan ibunda kalian, demi Allah hidup kalian pasti akan sedih, pasti akan susah, pasti akan belangsak dunia dan akhirat. Giliran buat doi, apa-apa dibelain. Masya Allah, biar kata hujan badai, cinta AA kok neng, gunung kudaki neng, lautan ku seberangi neng, samudra ku tenggelami neng, demi cinta AA buat neng. Masya Allah, giliran disuruh sama emaknya beli garam, keluar harum, gerimis dikit doang, yang keluar tangannya doang, mak gerimis lah. Lucut tuh laki-laki model begitu tuh, jangan mau. Bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Ini salah satu syariatnya Sayyidina Muhammad. Baca, sering-sering baca sejarah Nabi Muhammad. Terakhir, ini saya sampaikan, di bulan Rabiul Awal semua orang-orang bergembira mengadakan Maulid Nabi Muhammad, betul? Dimanapun acara Maulid, ayo hadir loh. Hadir, pindah sekarang dari tongkrongan yang kurang baik, pindah ke tongkrongan yang baik. Kan sekarang banyak anak-anak muda yang hijrah, betul? Betul? Hijrah bahasanya doang, padahal mah isinya tetap sama, busuk. Wah, pulang dari sini, alhamdulillah Bib, saya udah nggak pacaran Bib, pacaran haram. Sekarang saya udah hijrah Bib, saya udah nggak pacaran lagi. Alhamdulillah, tapi sekarang saya lagi ta'arupan Bib, doain. SMP, SMA udah ta'arupan, apa bedanya lu pacaran sama ta'arupan? Nah kalau pacaran kan panggilnya ayah bundaan Bib. Nah kalau ta'arupan, abi umian. Yeay. Bulekan tahu gejrot, sama aja kadal kebun. Bahasanya doang, tapi seenggaknya begini bagus dah, pakainya yang bagus dah. Tapi pakai koko, pakai sarung, pakai peci, yang perempuannya pakai kerudung, auratnya ketutup, cakep apa enggak? Cakep apa enggak? Insya Allah semua masuk surga sama sendal-sendalnya. Amin ya Rabbal. Ini yang punya handphone saya kasih tahu. Yang punya handphone kan kalau suruh beli kitabnya kan susah. Alasannya banyak bener, ya enggak? Apalagi anak laki-laki nih, sunahnya Nabi siwak aja nggak ada di kantong kita. Siwak nggak ada di kantong kita, sunahnya Sayyidina Muhammad. Padahal cuma 10.000 kok bisa nggak ada. Kita ngakunya cinta sama Nabi, tapi sunahnya Nabi 10.000 di kantong kita nggak ada. Yang ada apaan? Rokok. Masya Allah, rokok sebungkus aja 20.000 ada di kantong kita. Ini cuma 10.000, siwak nggak ada. Lu uang 10.000 kalau beli rokok paling cuma dapat setengah. Itu juga pakai plastik, nggak dikasih sedotan. Beli nih sunah-sunahnya Nabi, beli, hidupkan, kenalkan. Ayo yang punya handphone, download aplikasi Maulid. Jadi dimanapun ada baca Maulid, Habib Hashim kalau baca Maulid, kita sambil baca tuh, ngerti.
dikenalin, oh Nabi itu wajahnya begini, alisnya sungguh amat terang, alisnya hitam pekat, bagaikan busur panah, sangat melengkung, cakep banget, indah. Oh, hidungnya Nabi saking mancungnya, seakan-akan memancarkan cahaya di ujung hidungnya. Bahkan para ulama mensifati hidungnya Nabi itu bagaikan huruf alif. Saking lempengnya, saking mancungnya, beda sama kita. Kita kan huruf ba, huruf ho, huruf go, ada lagi huruf hamzah, beda. Nabi mau mancung, sedap, oh, enak dilihatnya, bener gak? Kita udah kayak kue apem ya, kayak kue apem kena air langsung lempeng, belakang. Bila oh Nabi itu rambutnya nggak lurus, Nabi rambutnya nggak ikel, Nabi rambutnya ikel, bagus, rambutnya bergelombang, nggak kebangetan lurus, nggak kebangetan keriting, suka ngerapihin rambut. Oh, Nabi paling seneng ngerapihin rambut, paling seneng. Rambutnya dirapihin, kadang seminggu sekali minimal hari Jumat dipakein minyak, rambut biar rapi. Nabi itu rambutnya kadang pendek segini, kadang dipanjangin agak segini, biasa tempat perempuan masang anting, kadang sampai sebahu, walaupun gondrong tapi rapi banget, bersih, enak dilihatnya, beda sama kita. Kita mah rambut baru gondrong sedikit, udah berbagai macam ada di situ, sarang tawon, beda. Anu gak pernah keramas, apalagi yang perempuan, masya Allah, sedekah jariah nyebarin kutu di mana-mana. Nah gitu, kulitnya bersih, ya. Kulitnya bersih, putih, bersinar, bahkan dikatakan tuh dalam Maulid Tiba, kalau tadi fasalnya kita baca semua tuh, ada salah satu syair yang mengatakan faida akbala lailan fakana nas minuri fi amani dhuhri. Nabi saking gantengnya hadirin, saking tampannya, saking indahnya, saking bercahayanya wajah Sayyidina Muhammad. Itu Nabi kalau keluar di waktu malam, orang yang ketemu sama Nabi, orang yang melihat Rasulullah di waktu malam tersebut, seakan-akan dia berada di waktu siang, saking indahnya wajah Sayyidina Muhammad. Bahkan seorang sahabat mengatakan pernah suatu malam saya sedang duduk bersama Rasulullah, persis malam itu sedang terjadi bulan purnama yang sangat sempurna, tidak ada sedikit pun awan yang menutupi daripada cahaya bulan purnama tersebut. Suatu saat saya duduk, dikit-dikit saya lihat ke wajah Rasulullah, habis lihat ke wajah Rasulullah saya lihat lagi ke rembulan yang sedang purnama, bulan yang sangat bersih, bersinar luar biasa. Nah saya lihat lagi ke wajah Rasulullah, lihat lagi ke bulan, dan demi Allah ternyata wajah Rasulullah itu lebih indah daripada bulan purnama yang sempurna. Shallu ala Muhammad. Semua keindahan yang ada di muka bumi, semua cuma sepercik sedikit yang dikasih daripada keindahannya Sayyidina Muhammad. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau jalan lempeng, bagus, jalannya tegap, kagak bongkok, beda sama kita, kelihatan banget nggak punya duitnya. Mana kalau nggak punya duit tuh jalannya aja kelihatan selengean, alos, jalannya dikit-dikit berhenti, nemu aqua gelas ditendangin, itu orang nggak punya duit tuh, langsak sempoyongan jalan. Makanya lu nanti lo kalau punya pengen nyari calon suami, lihat tuh dari jalan, cara jalannya udah kelihatan. Orang kalau jalannya dikit-dikit berhenti, dikit-dikit nggak punya duit tuh, banyak utang. Itu Nabi kalau jalannya Allah sempurna, nggak pernah bohong, orang yang paling amanah, diakui oleh kawan dan kawat. Beda sama kita mah tukang khianat. Nabi kalau nengok, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu akhlaknya Rasulullah nih, Nabi kalau nengok itu nggak pernah nengok kepalanya dulu, nggak pernah. Apalagi ngelirik, nggak pernah Nabi ngelirik. Kita makan khianat sama mata sendiri, kita bohong. Wajah mah kusono, muka mah, tapi mata lirik kiri kanan, udah bohong kita. Nabi enggak, Nabi kalau nengok langsung sama badan-badannya, nengok kalau ajak ngobrol, nengok sama badan-badannya, beda sama kita. Beda pakai kalau ngobrol pala doang gitu loh, beda. Jauh Nabi sempurna, indah, dermawan, akhlaknya luar biasa. Kita mau cerita apa lagi tentang Nabi? Mau cerita apa lagi? Yafna zaman habis. Umur kita kalau ingin menceritakan keindahan Sayyidina Muhammad, akan tetapi keindahan Rasulullah tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo jadikan Nabi Muhammad sebagai idola. Apapun profesi kalian, terserah. Kalian mau hobi di apapun terserah. Tapi jangan pernah ada idola yang lain di dalam hati kita selain Sayyidina Muhammad. Jangan pernah ada orang yang paling kita cintai dalam hati kita melebihi daripada Sayyidina Muhammad. Kenalkan diri kita dengan Nabi Muhammad demi Allah. Kalau kalian semua tahu tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad, demi Allah kalian pasti akan jatuh cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo jangan kalah sama mereka yang di luar sana. Kalau banyak pemuda-pemudi di luar sana, mereka yang bangga dengan panggung kemaksiatannya, bangga dengan panggung joget-jogetannya, bangga dengan panggung musiknya, kita harus jauh lebih bangga dengan panggungnya Nabi Muhammad. Katakan sama mereka bahwa musik TikTok kalian, musik reggae kalian, musik metal kalian, musik koplo kalian, musik dangdut kalian tidak seindah lantunan selawatan kami kepada Nabi Muhammad bersama Habib Hashim Al-Atas. Gitu. Harus bangga, harus senang. Jangan mau kita ngikutin orang-orang Yahudi, jangan mau.
Kenalkan diri kita sama Nabi Muhammad. Sering-sering baca sejarah Nabi Muhammad. Jangan baca sejarah artis mulu. Lu kira artis hafal semua namanya, si anu cerai sama si ini nikah sama si itu, anak si itu ini. Ya Allah, apa? Sejarah Nabi kagak ngerti. Sejarah Nabi kagak ngerti gimana kita mau kumpul. Makanya pulang dari tempat ini, ayo niatin. Mulai sekarang saya harus sering-sering membaca sejarah Nabi Muhammad. Itu ada YouTube, cari tuh banyak sejarah, cerita-cerita tentang Nabi. Jangan cerita-cerita horor mulu ditontonin. Jangan cerita-cerita horor mulu, cerita-cerita bohong mulu, jangan. Sering-sering baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, saudara-saudariku yang kumuliakan, insyaallah mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di pagi yang penuh keberkahan ini menjadi wasilah, sebab Allah tambahkan mahabbah kita, keingintahuan kita. Allah berikan kita kekuatan dalam melaksanakan taat. Allah berikan kita kekuatan dalam bakti kepada kedua orang tua kita. Allah berikan kita kekuatan dalam menjauhi segala berbagai macam keburukan dan juga kemaksiatan. Dan juga para bapak dan ibu guru kita doain biar sabar menjadi diri kita, biar istiqomah, biar Allah panjangkan umurnya dalam sehat, dan biarkan Allah jadikan mereka semua para pembimbing kita yang selalu senantiasa mengingatkan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan segenap seluruh para siswa, para siswi yang belajar di SMK Yapin maupun SMP Yapin maupun yang ada di yayasannya, semoga Allah berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan dimana ketika Anda keluar selesai masa belajarnya dari tempat ini akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al garmi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku, adalah pagarku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah masuk dalam bentengku, dalam pagarku, dalam perlindunganku. Dan orang yang sudah masuk ke dalam pagarku, kata Allah, pasti dia akan aman daripada pedihnya siksa azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup, sempurnakan perkumpulan kita, majlis kita yang mulia ini dengan membaca talqin zikir dengan harapan pasang, niatnya pasang. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhani abdi bi wa ana ma'hu dzakarani wa man dzakarani fi mala'i fi nafsi dzakartuhu fi mala'i fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Allah mengatakan, aku tergantung dengan prasangka hambaku. Niatin aja yang baik-baik, niatin pasang prasangka husnuzon, berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kalimat la ilaha illallah. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, kalau orang tua kita yang sedang sakit, saudara kita, tetangga kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Orang tua kita yang telah wafat, Allah angkat derajatnya. Islamnya, semua kita mendapatkan pengabulan hajat, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qala ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Angkat semua tangannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah memberkati
barakati Sayyidina Muhammad wa bi karamati Sayyidina Muhammad wa bi azamati Sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati Sayyidina Muhammad bi jahi Sayyidina Muhammad. Allahumma anzur ilaina birrahmah wal maghfirah. Allahumma iftah lana abwabal khair. Allahumma iftah lana abwabal barakah. Allahumma hajatuna ilaika katsir ya Allah. Allahumma hajatuna ilaika katsir ya Rahman. Allahumma hajatuna ilaika katsir ya Rahim. Bibarakati Sayyidina Muhammad istajib lanal hajat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebutkan seluruh hajatnya masing-masing dalam hati, yakini dalam hati kita. Kita pulang dari tempat ini dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad, kita mendapatkan, dikabulkan segala apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Sebutkan seluruh hajatnya masing-masing dalam hati. Jangan lupa doakan ayah dan ibunda kita, orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Doakan teman kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, seluruh umat Nabi Muhammad. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gebul. Pulang dari acara kalau udah nggak ada kegiatan, yang penting yang mendadak langsung ke rumah pulang masing-masing. Hati-hati di jalan, yang bawa kendaraan jangan kebut-kebutan. Hati-hati, santai-santai aja. Kalau udah nggak ada kepentingan jangan pada nongkrong di jalanan. Langsung pulang, orang tua kalian menanti kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu pulang karena ada nasi nanti kita makan kembali. Silakan saja kalian 4 orang ya, 4 orang, 1 yang 4 orang. Panitianya silakan diturunkan 4. Boleh 5, boleh 4. Silakan diturunkan nasinya. Acara kita selesai sampai di sini. Terakhir sekarang kita tinggal makan bersama. Mudah-mudahan ada berkah yang bisa kita raih. Silakan panitianya tolong dikirim nasinya. Untuk ibu guru silakan, ada yang mewakili ya. Untuk ibu guru juga silakan. Untuk siswa tolong dikirim. Tetap di tempatnya ya, nanti akan ada yang mengantarkan. Yang berdiri dan berjalan berarti tidak akan ada nasinya, karena yang akan dikasih nasi hanya yang di bawah tenda duduk. Airnya juga dibawa. Panitia tolong ini nasinya ya ke peserta ini kehadiran di sini. Yang di lapangan jangan dijemput, nanti jemputannya bawa ini. Iya silakan tempat ya. Alonyok.